Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur absen 36 akan membahas topik yaitu Rasulullah mengajarkan sahabat mempelajari bahasa asing. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan sesuatu secara global lalu menjelaskannya secara rinci untuk menanamkan hafalan dan pemahaman yang lebih terang dan mantap di dalam jiwa pendengar. Langsung saja, bahasa asing. Bahasa asing ialah bahasa asing yang digunakan oleh negara lain yang tidak digunakan di negeri sendiri atau di tempat kita tinggal. Nah, Rasulullah mengajarkan sahabat dan umatnya untuk mempelajari bahasa asing supaya umat Nabi Muhammad tidak mudah ditipu oleh bangsa Barat. Seperti hadis yang menganjurkan Zaid ibnu Tsabit untuk mempelajari bahasa Yahudi untuk membantu Rasulullah dalam menerima dan membalas surat dari Yahudi, yang kemudian juga mengutus Zaid ibnu Tsabit untuk mempelajari bahasa Suryani, bahasa Arab Timur yang menjadi cikal bakal bahasa Arab sampai sekarang. Ada riwayat haddatsana Jarir anil Amsh an Tsabit ibnu Ubaid qala Zaid ibnu Tsabit qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsinus Suryaniyah inha ta'tini kutub qala qultu la qala fata'allamha fata'allamtuha fi sab'ata asyara yauma. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Ams dari Tsabit bin Ubaid berkata, Zaid ibnu Tsabit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padaku, apakah engkau bisa bahasa Suryani? Aku menjawab, tidak bisa. Beliau bersabda, belajarlah, maka aku mempelajarinya hanya dalam 17 hari. Hadis riwayat Ahmad 2605. Perlu diketahui bahwa menggunakan bahasa asing untuk keperluan pembelajaran, dakwah dan tabligh jika memang dianggap perlu dan juga termasuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya yang demikian itu termasuk salah satu metode pengajaran dari Nabi. Nah, kemudian perlu juga ditambahkan bahwasanya pada masa sekarang pengetahuan akan bahasa asing atau barat merupakan kunci mendalami ilmu-ilmu alam dan telah menjadi suatu keniscayaan bagi kita untuk berinteraksi dengan bahasa asing dan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini demi kemajuan umat Islam itu sendiri. Selain itu, bahasa asing juga menjadi kunci untuk saling mengenal antar bangsa dan merupakan suatu keharusan supaya manusia atau umat Islam terutama merasa aman dalam memperoleh hak-hak mereka tatkala mereka berinteraksi dengan bahasa asing. Adapun manfaat mempelajari bahasa asing yaitu pertama, menambah pahala. Orang yang belajar bahasa asing dan kemudian menguasainya, maka ia akan mendapat ganjaran pahala dari Allah karena ia telah menjalankan perintah Allah untuk belajar, sekaligus juga mengikuti sunnah Rasul untuk mempelajari bahasa asing. Yang kedua, memperluas wawasan. Apabila menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing, maka akan menambahkan wawasan bagi kita. Jika kita sering membaca tentang buku-buku penelitian, jurnal, atau artikel yang semuanya bahasa Inggris, akan memperkaya wawasan pengetahuan yang akan lebih bermanfaat jika disebar dan diajarkan pada masyarakat luas. Yang ketiga, menambah dan mempererat tali silaturahmi. Jika menguasai bahasa asing, kita juga dapat berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di luar negeri lewat media sosial gitu misalnya. Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa media sosial membuat kita bisa terhubung dengan seluruh orang di dunia dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu memperkuat ingatan. Orang yang menguasai lebih dari satu bahasa, maka orang tersebut akan terjaga ingatannya. Hal ini disebabkan orang yang menguasai bahasa asing, ia akan mengingat kosakata baru dari bahasa asing yang dikuasainya, sehingga ia akan memiliki ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Yang kelima, mendapat skill tambahan. Bila kita menguasai bahasa asing, itu juga merupakan skill atau keahlian yang kita miliki. Hal ini juga dapat dimanfaatkan semisal membuka pelatihan pengajaran bahasa asing atau les privat bahasa asing, ataupun juga bisa untuk menjadi translator atau penerjemah, sehingga menguasai bahasa asing juga bisa menjadi sumber mencari nafkah bila kita dapat memanfaatkannya dengan jeli.
Yang keenam, yang terakhir adalah tidak mudah dibohongi dan dipengaruhi. Orang yang menguasai dan memahami bahasa asing, mereka akan cenderung sulit untuk dipengaruhi. Hal ini karena mereka mengerti apa yang dimasukkan dari bahasa asing. Mereka mengerti apa yang dimasukkan dari bahasa asing tersebut. Berikut saya kasih contoh orang-orang yang berprestasi dalam bahasa asing. Yang ke-1 adalah Dr. Zakir Naik. Beliau adalah seorang ulama terkenal di dunia yang berasal dari India. Ia merupakan seorang yang sudah mengislamkan ribuan perang kafir di seluruh penjuru dunia. Ia mampu menguasai berbagai macam kitab seperti Al-Quran, Injil, Weda, dan lain-lain, yang kemudiannya berdakwah menentang kaum kafir dan berhasil mengislamkan kaum kafir di salah satu acara debat antar agama. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafikoh. Ia anak laki-laki dari 10 bersaudara yang lahir pada 1 Juni 1914 Masehi. Kiai Abdul Wahid mempunyai otak yang sangat cerdas dan sifat yang rajin. Di usia anak-anak beliau sudah pandai membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran di usia 7 tahun. Pada usia 13 tahun, ia dikirim ke pesantren di Sidoarjo lalu ke Lirboyo. Setelah itu beliau tidak lagi meneruskan belajarnya di pondok pesantren, namun semangat belajarnya tidak pernah padam. Beliau secara otodidak belajar di rumah sendiri, sehingga pada usia 15 tahun beliau sudah mengenal huruf dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Karena jasa yang begitu besar itulah kemudian pemerintah menetapkan Kiai Haji Abdul Hasyim sebagai pahlawan nasional sejak 1964. Yang terakhir adalah Gayatri Wailisa. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui Gayatri Wailisa. Ia merupakan seorang anak berkemampuan luar biasa yang berasal dari daerah Jawa Timur Indonesia, yang berasal dari keluarga yang sederhana. Gayatri merupakan wanita dari Indonesia yang menguasai lebih dari 10 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, lalu Arab, Korea, Mandarin, Jepang, India, Rusia, dan lainnya. Kemampuannya ini menguasai berbagai macam bahasa itu berasal dari hobinya yang berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia hanya dengan menggunakan media sosial Facebook. Masuki poin yang terakhir, Rasulullah menjelaskan sesuatu secara global lalu menjelaskannya secara rinci untuk menanamkan hafalan dan pemahamannya yang lebih terang dan mantap di dalam jiwa pendengar. Kali ini ada 2 metode, yaitu satu metode deduktif, memberitakan secara global suatu materi pelajaran akan memunculkan keinginan tahuan pelajar tentang isi materi pelajaran sehingga lebih mengena di hati dan memberi manfaat yang lebih besar. Seperti halnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan yang bersifat umum ke hal-hal khusus yang membuat lawan bicaranya penasaran dan ketika mengetahui jawaban akhir menjadi mengena di hati. Di dalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar, itu secara psikologi. Nah, pembawaan itu biasanya tidak tetap dan oleh karena itu kata-kata harus diulang-ulangi. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya dalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Adapun metode yang kedua yaitu metode nasihat. Kegunaan dinamakan metode nasihat karena dalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar. Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dengan cara menceritakan kisah-kisah dan kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu. Metode demikian dianggap lebih mampu memberikan kesan yang baik, lebih menarik perhatian, lebih mendorong mereka untuk mencurahkan semua tenaga dan perhatian, serta lebih merasuk ke dalam hati dan telinga mereka secara maksimal. Hal ini karena melalui metode ini, pendengar atau peserta didik tidak dihadapkan pada perintah atau larangan secara langsung, melainkan kisah-kisah tentang orang lain, sehingga mereka bisa mengambil pelajaran, nasihat, keteladanan, dan contoh-contoh dari hal tersebut.
Sama halnya jika kita menerapkan metode ini ke beberapa matkul atau mata pelajaran yang membutuhkan hafalan agar kuat di ingatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.